Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham konglomerat Prajogo CS jadi beban IHSG pekan lalu. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan cukup dalam sepanjang pekan perdagangan yang berakhir Jumat 17 Oktober 2025. Indeks turun 2,57% ke level 7.915,66. Hanya satu hari mencatat penguatan dari 5 hari perdagangan. Secara total IHSG terkoreksi 4,14% akibat tekanan jual asing yang membuka net sell 4,23 triliun rupiah di pasar reguler. Pelemahan terbesar datang dari saham-saham konglomerat, terutama milik Barito, milik Prajogo Pangestu. Saham BRPT turun 14,72%, PPIA merosot 14,51%, sementara Brand dan CDIA juga ikut terkoreksi signifikan. Tekanan turut datang dari Grup Lipo atau MLPT, Grup Sinarmas atau DSSA, serta PT DCI Indonesia Tbk alias DCII. BBRI sebagai saham big cap perbankan plat merah turut menyumbang penurunan terbesar, yakni mencapai 37,5 poin terhadap IHSG. Pengamat pasar Michael Yeo menilai arus keluar investor asing dari saham-saham konglomerat dipicu oleh sentimen global, termasuk pernyataan Donald Trump soal tarif 100% terhadap Cina. Dari sisi teknikal, IHSG terkonfirmasi pola head and shoulder dengan peluang koreksi ke area 7.750 hingga 7.726. Ia menilai potensi pembalikan arah masih terbuka bila indeks mampu bertahan di area tersebut. Meski fase akumulasi memungkinkan berlangsung sideways sebelum rebound. Berita kedua, TOK, kapal Hailong siap berlayar ke CBRE. PT Cakrabuana Resource Tbk atau CBRE resmi membeli kapal raksasa pipe laying and lifting vessel Hailong 106 dari Hailong Holding Limited. Akuisisi senilai $100 juta AS ini mendapat persetujuan 99,07% dalam suara dalam IJM Hailong di Hong Kong. Menjadi langkah penting ekspansi CBRE ke sektor angkutan internasional. Proses ini akan berlanjut melalui RSU PLB pada 27 Oktober 2025 untuk finalisasi transaksi. Kapal Hailong 106 yang berukuran panjang 161,93 meter dan dilengkapi crane berkapasitas 3.000 ton, ini menjadikannya aset strategis untuk mendukung pemasangan pipa bawah laut dan konstruksi lepas pantai. Langkah ini akan memperkuat posisi CBRE di industri energi laut Asia. Direktur Utama CBRE Suminto menyebut akuisisi tersebut sebagai tonggak penting diversifikasi bisnis ke subsea oil and gas, pipeline, dan potensi offshore wind farm. Strategi ini diharapkan membuka peluang sinergi baru dan memperkuat posisi CBRE sebagai pemain nasional di kancah global. Berita ketiga, siapa pemilik J Resource atau PSAB? Simak profil, bidang usaha, dan kinerjanya. PT J Resource Asia Pacific Tbk, pemilik kode emiten PSAB di Bursa Efek Indonesia, adalah perusahaan tambang emas yang mengoperasikan 2 tambang aktif, yaitu tambang Bakan di Sulawesi Utara dan tambang Enjom di Malaysia. 2 tambang lain telah memasuki fase pasca tambang, sementara tambang Dope masih dalam tahap pengembangan. Produksi emas konsolidasi sepanjang 2024 mencapai 100.600 ons, naik 7,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi mendongkrak laba bersih perusahaan menjadi $17,7 juta Amerika Serikat pada 2024. Jauh di atas perolehan $600.000 AMS pada 2023. Sejak melantai di bursa pada 2003, PSAB telah berkembang pesat. Berdasarkan data per 30 September 2025, Jimmy Budiarto menjadi pengendali utama dengan 92,5% saham atau setara 24,47 miliar lembar. Sementara masyarakat memegang 7,5%. Saham PSAB ditutup di level Rp700 per saham pada 17 Oktober 2025, naik 13,82% dalam sehari. Dalam 6 bulan terakhir, harga sahamnya bahkan melonjak 128,76%, dan sejak awal tahun 2025 tumbuh 186,89%, seiring kenaikan harga emas dunia. Berita keempat, Pani buka suara soal Tropical Coastline yang dicoret dari PSN. Manajemen Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau Pani memberikan klasifikasi terkait proyek Tropical Coastline yang dihapus dari daftar proyek strategis nasional atau PSN. Corporate Secretary Pani, Kristi Magrasela, menegaskan bahwa lahan tersebut bukan milik Pani dan tidak masuk dalam land bank perusahaan. Kawasan itu merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan dikoordinasikan oleh Perhutani. Pemerintah resmi menghapus proyek Tropical Coastline dari PSN melalui Permenko Perekonomian nomor 16 tahun 2025. Proyek ekoturism tersebut sebelumnya masuk daftar PSN sektor pariwisata sejak 2024. Keputusan menghapus
memicu reaksi negatif pasar. Saham PANI anjlok 7,8% ke level Rp13.600 pada 13 Oktober 2025. Dengan nilai transaksi Rp357,33 miliar. Dalam sepekan, saham PANI melemah 13,65%. Analis saham William Hartanto menilai tekanan ini diperburuk oleh aksi pelepasan saham oleh mitra kongsi Aguan dan Salim, serta tren teknikal yang menunjukkan pola penurunan dengan support 13.150 dan resisten 14.850. Berita kelima, intip jajaran saham raup cuan dalam sepekan. TRJA pimpin top gainers. Meski IHSG turun 4,14% dalam meninggalkan level 8.000 sepanjang 13 hingga 17 Oktober 2025, 17 saham berhasil mencatatkan kenaikan yang signifikan. Tercatat 9 saham menguat lebih dari 20% dalam sepekan. PT Transkonjaya Tbk atau TRJA memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 27,74% ke Rp198 per saham. Kenaikan kuat juga dicatat oleh GSCO dan MRAT yang naik 25%. ASPI naik 24,83%, serta PORT, PSGO, SOSS, PGLI, dan LP yang mencatat kenaikan di atas 21%. Pergerakan saham-saham tersebut menunjukkan adanya peluang akumulasi selektif di tengah tren koreksi indeks. Emiten-emiten ini menjadi sorotan pelaku pasar karena performa positifnya di tengah tekanan global yang memukul saham-saham besar. Demikian Top 5 IDX channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.